Oke, baik semuanya, teman-teman selamat malam. Halo, halo, halo. Berjumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya tadi kita mendengarkan testimoni mengenai manfaat flavonomen untuk seksualitas. Wah, pas banget ya sekarang tuh hari Kamis loh Bapak Ibu ya. Oke, baik teman-teman semua. Topik kita malam hari ini memang bukan tentang seksualitas ataupun tentang program kehamilan ya, tapi kita akan membahas mengenai manfaat dari kehebatan kokoa. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih bingung mengenai penjelasan apa sih perbedaan dari coklat, kokoa, dan kakao. Nah, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat segera, ya sesegera mungkin, karena saya akan mematikan kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Ya, kalau begitu kita tes dulu ya pembicara kita, Dokter Winda. Halo dok, Dokter Winda. Halo. Oke, sudah bisa ya dok ya. Oke, Ya. baik teman-teman semua, selama Dokter Winda menjelaskan, saya minta untuk tidak menyalakan mikrofonnya ya, demi kenyamanan bersama. Oke, kalau begitu, Dokter Winda sudah siap ya? Yes. Oke, materinya Food of Gods. Ya. Oke, baik kalau begitu saya persilahkan Dokter Indah untuk menyampaikan materinya. Oke, thank you di semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Yalah, sehat-sehat lah ya semua. Apakah semua sudah sampai di rumah? Atau ada yang masih di jalan? Kalau yang masih di jalan, hati-hati ya. Hati-hati di jalan supaya bisa sampai di rumah dengan selamat. Nah, sambil nih, mungkin ada yang sudah santai-santai, atau ada yang lagi di tengah makan malam, atau tadi ya masih di jalan, kita sambilan ya ngobrol-ngobrol hari ini tentang kesehatan. Ya, kita hari ini mau ngomongnya agak lebih sehat-sehat deh, gitu, yang positif-positif. Saya mau bawain topik hari ini adalah tentang food of gods, ya, makanan para dewa. Wih, mantap banget ya. Yuk kita bahas. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal sehat, pasti semua juga pasti pengen sehat, ya kan? Pasti mau sehat, dan sehat itu pengennya ya nggak cuman sekarang doang sehatnya, tapi lebih pengen lagi nanti gitu sampai makin tua tuh tetap sehat, apalagi nanti di masa-masa tua kita tuh tetap sehat gitu kan. Pasti pengennya begitu, nggak cuman sehat sekarang aja. Nah, biasanya tuh kalau umpamanya kita tanya ke dokter atau ke praktisi-praktisi kesehatan, itu pasti selalu disaranin ya kalau mau sehat itu banyakin makan buah, banyakin makan sayur. Pasti itu terus deh yang dibilangin. Kenapa? Karena memang benar ya. Itu nggak cuma jargon aja. Udah banyak banget bukti-bukti epidemiologi yang mendukung konsep kalau kita makan banyak buah, makan banyak sayur, itu bisa meningkatkan kesehatan kita dan juga mencegah timbulnya penyakit, terutama penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, ataupun penyakit neurodegeneratif tertentu. Bahkan, teman-teman, data epidemiologinya ini itu bahkan sudah mulai menghubungkan manfaat kesehatan ini setidaknya sebagian pada kandungan flavonoid tertentu di dalam buah dan sayur tersebut. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavonoid, tentunya kita akan ngomongin kepalanya yaitu polifenol karena flavonoid ini memang suatu kelompok senyawa polifenol ya, bagian dari polifenol. Nah, polifenol ini biasanya banyak ditemukan tidak hanya di buah dan sayur aja, tapi juga ada di bahan-bahan lain yaitu di dalam teh, red wine, bahkan di dalam coklat. Nah, yang uniknya di sini ternyata kokoa dan produk coklat itu memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan lainnya. Nah, kandungannya itu bisa lebih dari 10% dalam kandungan kakao. Itu adalah flavonoid. Slide. Nah, siapa sih kita yang belum pernah makan coklat? Kayak semua pasti pernah lah ya. Coklat itu kan kayaknya eh, banyak banget gitu ya, banyak banget di dalam variasi makanan sehari-hari.
makanan maupun minuman gitu ya. Jadi pasti kita erat banget deh hubungannya dengan coklat. Dan kita pasti image-nya namanya coklat itu tuh makanan enak gitu. Kalau coklat itu udah pasti enak lah. Wih, enak nih gitu kan kalau udah ngomongin yang coklat. Dan ini bukan baru sekarang. Udah dari zaman dulu ya ratusan tahun yang lalu, coklat ini terkenal dengan makanan lezatnya gitu sebagai makanan lezat. Cuman ya kadang-kadang ya itu doang gitu ya terkenalnya karena dia enak doang. Nah, baru belakangan ini Cocoa juga dikenal sebagai sumber fitokimia yang signifikan dengan efek yang menyehatkan. Nah, ternyata kokoa ini dia adalah salah satu sumber flavonoid procyanidin, katekin, dan epikatekin yang tertinggi. Slide lagi. Nah, kokoa itu kan tadi sudah ratusan tahun lah ya sebenarnya dikonsumsi gitu ya. Kita konsumsi itu udah lama banget, sudah ratusan tahun. Tapi mungkin kalau di Indonesia sendiri konsumsi coklat itu nggak sampai banyak-banyak banget ya, nggak sampai banyak-banyak banget karena mungkin kalau di sini tuh kita masih suka ada larangan justru mengkonsumsi coklat. Jangan banyak-banyak, apalagi itu kalau ibu-ibu nih suka ngelarang anak-anaknya kan konsumsi coklat, apalagi yang banyak. Jangan banyak-banyak ya makan coklatnya ya, nanti sakit gigi. Nah, nanti apa namanya nanti jadi gemuk dan segala macam. Nah, tapi kalau di luar negeri, konsumsi coklat itu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak kebiasaan, tradisi gitu. Sama seperti kalau kita di sini tuh ngopi atau ngeteh atau minum susu, itu tuh mereka tuh konsumsi coklat itu sesering itu. Kayak di Amerika, itu tuh orang tuh makan coklat itu bisa sampai sebanyak 5,5 kilo per tahun per orangnya. Di Eropa lebih lagi. Di Eropa tuh bisa lebih dari 10 kilogram ya per tahun per orang makan coklat gitu ya. Jadi kalau di sana tuh justru makan coklat itu nggak dihitung bahkan ya. Mau makan terus lagi coklat gitu. Itu jadi cemilan, itu jadi minuman pagi, minuman malam sebelum tidur. Pokoknya coklat, coklat aja terus gitu ya. Slide. Nah, kenapa? Karena mungkin di sana mereka justru malah lebih merasakan ya manfaat kesehatan dari coklat. Karena memang coklat itu makin ke sini tuh makin diteliti, dia tuh punya kandungan yang bagus sekali. Seperti tadi, flavonoid di dalam kokoa itu kan ada kandungan katekin dan epikatekin. Nah, di sini dia katekin dan epikatekinnya agak berbeda dibandingkan sumber flavonoid lain. Di mana kalau pada flavonoid lain itu katekinnya itu justru adanya pada molekul yang pendek. Jadi karena molekulnya pendek, percabangan tangannya juga jadi lebih sedikit. Sedangkan pada kokoa itu katekin dan epikatekinnya itu justru pada molekul yang panjang sehingga percabangan tangannya jadi lebih banyak. Nah, ini adalah suatu karakter struktur yang justru malah menguntungkan. Karena kalau tangannya banyak, jadi dia bisa mengikat lebih banyak radikal bebas maupun logam berat. Nah, jadi dalam satu molekul itu dia jadi lebih efektif dalam bersih-bersih di dalam tubuh. Slide. Nah, cuman ini dia sayangnya yang biasanya kita konsumsi itu sudah dalam ending produknya ya, produk coklat batangan, contohnya seperti itu. Bukan yang masih dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk biji kakao. Nah, biasanya dalam proses pengolahan dari biji kakao sampai jadi bubuk kokoa aja, itu bisa mengakibatkan penurunan kadar flavonoid sampai 60%. Ya, jadi berkurangnya tuh bisa sampai 60% hilang dalam proses pengolahan biji kakao tersebut. Nah, kenapa bisa hilang? Karena biasanya proses pengolahan biji kakao ini itu melalui tahap fermentasi dan juga melalui tahap pemanasan, di mana tahap fermentasi dan pemanasan ini, kondisi panas dan asam ini justru bisa mengurangi kadar polifenol di dalam kokoanya. Slide. Nah, belum lagi kalau nanti dia sudah jadi bubuk kokoa, itu pun kadang-kadang masih diolah lagi, ya, diolah lagi menjadi coklat batang. Kalau dia dijadikan coklat batang, dia sudah bercampur,
ya, dicampur dengan mungkin campur susu, creamer, gula, ataupun yang lainnya. Nah, ini akan membuat kadar dari bubuk kokoa tadi jadi semakin menurun lagi. Contoh, kalau seandainya mau bikinnya milk coklat, pada milk coklat itu kadar kokoanya itu cuma 7-35%. Lalu kalau pada dark coklat itu cuma 30-80%. Apalagi pada white coklat bahkan nggak ada kokoanya sebenarnya. Nah, ini akan membuat kadar dari karena kadar kokoanya juga menurun, otomatis kadar polifenol atau flavonoidnya itu akan lebih menurun lagi. Makanya kadang-kadang nih mungkin kan yang kita konsumsi selama ini kan yang coklat batang ya. Inilah yang akan membuat akibatnya kadar flavanolnya yang kita rasakan itu udah sangat sedikit atau bahkan malah sudah nggak ada. Makanya jangan heran kita nggak begitu merasakan manfaat kesehatan dari coklat-coklat yang selama ini kita konsumsi. Slide. Nah, tentunya semakin banyak penelitian yang ditemukan ya, yang dilakukan terhadap kokoa ini ternyata semakin memberikan eh, apa namanya hasil-hasil yang mengagumkan gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian yang mengamati total dari polifenolnya dari beberapa makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika. Ternyata coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi pada saat dibandingkan contohnya dengan tomat, itu kadar polifenolnya lebih tinggi 20 kali ya kokoa. Lalu dibandingkan dengan bawang putih itu 2 kali lebih tinggi. eh, Lalu dibandingkan dengan anggur itu bahkan lebih dari 3 kali lebih tinggi kadar polifenol di dalam kokoanya. Slide. Nah, ini mungkin untuk perbandingan nih ya, perbandingan kadar katekin dan epikatekin di dalam kokoa dan juga sumber-sumber flavonoid lainnya dengan jumlah yang sama, itu kadar flavonolnya tetap yang paling tinggi adalah kokoa. Slide. Nah, lalu ada juga nih penelitian yang bagus juga nih. Jadi ada sejumlah penelitian yang melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun hewan dengan pemberian makanan dan minuman yang kaya akan flavanol. Ternyata hasilnya itu dia di akhir penelitiannya ternyata ditemukan efek kardioprotektif yang bagus sehubungan dengan fungsi vaskular dan juga reaktivitas trombosit. Jadi ditemukan terjadi perbaikan mulai daripada fungsi dinding pembuluh darahnya, reduksi trombosit, dan juga perbaikan pada vital sign ya mulai dari tekanan darah, resistensi insulin, serta lemak darahnya. Right? Nah, kalau kita ngomongin flavonoid, tadi kan tentunya kita akan ngomongin polifenol ya. Polifenol ini kan terkenal banget akan manfaat utamanya yaitu sebagai antioksidan. Kalau kita ngomongin antioksidan, itu kan kita ngomongin soal radikal bebas ya. Tapi ternyata nggak cuma itu loh manfaat antioksidan. Antioksidan fenolik juga terbukti dapat menghambat oksidasi kolesterol LDL. Di mana kita tahu banget ya LDL ini dialah yang berperan utama dalam pembentukan plak di pembuluh darah. Nah, pada dasarnya kenapa sih kok kolesterol LDL ini bisa sampai membentuk plak di pembuluh darah? Padahal kita sebenarnya perlu loh kolesterol LDL ini untuk pembentukan hormon maupun untuk metabolisme tubuh. Nah, ini terjadi karena kolesterol LDL-nya itu teroksidasi di dalam darah kita. Karena dia teroksidasi, akibatnya jadi lengket. Nah, kalau dia udah lengket, nah dia bisa lengket kemana aja. Bisa melengket antar komponen di dalam darah, ya, jadi menggumpal, membuat bongkahan-bongkahan lemak yang besar, atau juga bisa juga nempelnya pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Nah, makanya ternyata antioksidan fenolik itu juga bisa menghambat oksidasi kolesterol LDL supaya kolesterol LDL-nya tidak lengket. Nah, ternyata ekstra kokoa juga terbukti mendapat mencegah oksidasi LDL. Nah, dari hasil riset itu menemukan bahwa kokoa itu dapat mempertahankan lemak tetap dalam bentuk droplet atau kecil-kecil, satu-satu gitu ya. Nah, tapi ini pun tergantung dari kadar konsentrasinya. Semakin tinggi kadar kokoa polifenolnya, maka akan semakin tinggi juga kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet.
Nah, dari hasil penelitian ini, teman-teman, ternyata fenol kokoa itu bisa menghambat oksidasi LDL sampai 75% loh. Dimana kalau kita bandingkan pada red wine, itu hanya 37 sampai 65%. Makanya ini kalau teman-teman lihat ya, biasanya kenapa sih orang kalau makan steak, ya daging steak, itu tuh sering banget dipasangin dengan red wine. Minumnya tuh red wine. Nah, karena ternyata tidak hanya semata-mata supaya rasanya tuh taste-nya itu cocok gitu ya, biar enak, tapi sebenarnya adalah juga untuk mencegah oksidasi dari kolesterol LDL di dalam steaknya. Jadi supaya jangan sampai nih udah enak-enak makan steak ya, steak udah mahal-mahal, habis itu kolesterolnya naik ya, terus tekanan darahnya naik. Nah, jadi dikombinasi dengan red wine. Nah, tapi kan tidak kita tidak apa kita tidak semuanya ya bisa konsumsi red wine, ya kan? Nah, buat kita-kita yang mungkin nggak bisa konsumsi red wine, kita bahkan punya solusi yang lebih efektif bahkan dibandingkan red wine dalam mencegah oksidasi LDL, yaitu dengan kokoa. Slide. Nah, selain itu juga epikatekin ada juga yang lain ya, yang berhubungan dengan kesehatan, mulai dari mengontrol tekanan darah, lalu memperbaiki fungsi vaskular atau pembuluh darah, terus juga menekan atau menurunkan reaktivitas trombosit, menurunkan resistensi terhadap insulin, dan juga sebagai anti peradangan atau anti-inflamasi. Slide. Nah, jadi kita bisa nih menyimpulkan bahwa ekstrak kokoa dan juga bubuk kokoa itu ternyata memiliki kapasitas antioksidan yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan makanan kaya flavanol lainnya seperti teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang putih, maupun stroberi. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita ada Cocoa Flavanol, ada Cocoa Flavanol original, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tadi balik lagi ya, kita akan ngomongin soal polifenol. Polifenol tadi sudah kita sempat bahas manfaat utamanya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma itu. Ya, ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Jadi dalam jangka waktu yang relatif pendek, ya sekitar 2 sampai 6 jam, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, cuman tadi balik lagi, untuk mendapatkan kadar flavanol yang cukup dari kokoa juga nggak gampang kan, karena metode pengolahannya itu cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Jadi harus dengan metode yang khusus supaya bisa tetap mempertahankan kadar flavanol di dalam kokoanya tinggi. Slide. Nah, di sini perusahaan kita yaitu Berkelbot sudah menemukan metodenya. Jadi metode yang mereka gunakan ini telah terbukti dan sudah dipatenkan karena terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao dari asalnya, ya. Dapat mempertahankan 80% flavanol asalnya gitu. Dan ini sudah mereka beri brand Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku dalam semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya kalau soal studi klinis sudah banyak banget. Ya, penelitian udah banyak banget, bahkan teman-teman sudah bisa searching sendiri juga di Google. Ini ada beberapa studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan. Yang pertama, studi klinisnya adalah untuk kulit. Jadi ternyata kokoafevanol itu bisa membantu dalam perbaikan struktur kulit atau buat anti-aging, ya. Jadi bisa meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, meningkatkan kelembaban, termasuk juga dalam penyembuhan luka. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga yang berhubungan dengan kesehatan prostat. Jadi ternyata kokoafevanol itu juga bisa untuk terapi masalah pembesaran prostat ya, di mana pembesaran prostat ini memang ya akan dialami oleh semua pria ya. Akan dialami oleh semua pria sama halnya seperti wanita mengalami menopause, kalau pria mengalami pembesaran prostat. Nah, cuman ini kan akan berbeda-beda kecepatannya masing-masing orang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau semakin cepat, ya otomatis akan semakin cepat mengganggu kualitas
hidup. Bahkan kalau seandainya cepat pembesarannya, ini bahkan bisa lebih beresiko bermutasi menjadi sel kanker. Nah, ternyata kokofavanol bisa untuk terapi pembesaran masal prostat, termasuk menurunkan resiko penyakit kanker prostatnya. Slide. Nah, selain itu juga kokofavanol juga sudah punya studi klinis yang sudah dipatenkan juga untuk penurunan berat badan. Tapi ini bukan penurunan berat badan yang bikin kita jadi buang-buang air ya, bukan. Jadi di sini kokofavanol ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi lebih kepada meningkatkan pembakaran lemak yang sudah tertumpuk di dalam tubuh kita. Nah, jadi lemak-lemak yang sudah keburu kesimpan nih ya ditumpuk dalam tubuh kita itu akan cenderung di metabolisme atau dibakar supaya menjadi energi dan bisa semakin mengurangi kadar lemak di dalam tubuh. Slide. Nah, selain itu juga ternyata kokofavanol itu secara klinis terbukti memiliki efek antivirus juga karena ternyata dia itu bisa menghambat perkembangan dari virus COVID-19 ya. Jadi di sini ternyata bisa membantu juga untuk uh, kayak waktu dulu zaman pandemi ya, itu kokofavanol ini sangat bagus sekali dalam membantu kita bukan untuk mencegah kita terinfeksi, tapi mencegah perkembangan selnya supaya viral load-nya atau jumlah virus di dalam tubuh kita itu bisa terjaga tetap rendah. Dengan jumlah virus yang tetap rendah, maka gejala yang dirasakan juga bisa lebih minimal dan juga damage atau kerusakan yang dialami tubuh kita juga bisa lebih minimal. Slide. Selain itu juga tentunya sudah ada juga studi klinis yang meneliti hubungan antara kokofavanol terhadap fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Dengan begitu, kalau nitric oxide-nya cukup, maka ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap aliran darah yang lebih lancar. Slide. Selain ada flavanol, ada juga bahan-bahan lain yang semakin mendukung lagi manfaatnya, ya, fungsinya untuk kesehatan kita, yaitu pertama ada Centella asiatica. Centella asiatica atau daun pegagan ini, itu dia sebenarnya beberapa tahun belakangan ini terkenal untuk kulit, ya. Tapi ternyata nggak cuma itu, teman-teman. Tanaman herbal ini juga memiliki manfaat yaitu sebagai antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, hingga antidepresan. Lalu selanjutnya ada lagi black garlic. Kalau kita ngomongin garlic, tentunya kita sudah familiar banget ya. Bawang putih itu manfaat kesehatannya terutama untuk kardiovaskular itu udah terkenal banget. Nah, black garlic ini adalah versi fermentasi dari garlic. Dia punya manfaat yang sama ya, punya manfaat antioksidan yang sama juga, cuman lebih kuat. Lebih kuat 4 sampai 10 kali dibandingkan bawang putih biasa ya. Karena dia itu punya kandungan yang semakin jumlah antioksidannya selama proses fermentasinya itu dibuat jadi lebih berkali lipat sehingga juga dia lebih efektif ya dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan, mulai dari mengatasi kanker, tumor, miom, bisa untuk mengobati kolesterol juga dan darah tinggi, bahkan juga untuk detoksifikasi sampai bawang hitam ini atau black garlic ini sering sekali digunakan untuk mencegah stroke, Alzheimer, dan juga membantu kontrol gula darah serta meringankan penyakit Parkinson. Slide. Lalu ada vitamin B7 ya atau biasanya kita sebut biotin, dia terkenal sebenarnya sih untuk rambut ya, untuk mencegah untuk menguatkan rambut supaya rambutnya bisa lebat, nggak rontok. Nah, tapi ternyata nggak cuma itu doang. Jadi ternyata vitamin B7 ini malah berperan penting dalam metabolisme tubuh ya, terutama dalam pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi terutama buat kita yang metabolisme tubuhnya sudah mulai menurun, nah ini justru vitamin B7 sangat membantu sekali di sana.
Lalu ada vitamin C juga, di mana kita sudah kenal banget vitamin C itu sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh. Tapi juga sama ya, tidak hanya itu manfaat dari vitamin C. Nah, vitamin C ini ternyata diperlukan untuk menjaga struktur kolagen, yaitu sejenis protein yang menghubungkan semua jaringan serabut. Ya, jadi semua sel dalam tubuh kita itu dindingnya itu terdiri dari struktur kolagen. Gak cuman kulit ya, tapi termasuk otot, tulang rawan, dan juga jaringan lain di dalam tubuh kita. Nah, makanya struktur kolagen yang baik itu bisa menyembuhkan masalah-masalah kesehatan seperti patah tulang, memar, pendarahan yang kecil, dan juga luka ringan. Lalu ada cysteine juga. Cysteine ini semakin membantu lagi menambahkan lagi manfaat antioksidan di dalam rumput fosfonol FHI, di mana sistem ini dia bisa meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas maupun toksin. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di approve ya, baik melalui EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa kokolflavanol ini bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengumumkan bahwa kokolflavanol ini bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya untuk mendapatkan manfaat kesehatan ini harus mengkonsumsi minimal 200 mg 200 mg flavanol setiap harinya. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa merangkum nih, manfaat kokonflavonoid sebenarnya buat apa aja sih? Utamanya tetap adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Mulai dari menjaga kestabilan tekanan darah, terus mengurangi resistensi insulin, dan juga menurunkan kadar kolesterol. Tapi selain itu, karena di basically adalah antioksidan, tentunya bisa membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk yang DTM liquid, karena liquid ini adalah gabungan dari kokolflavanol, lalu ditambah dengan Centella asiatica dan juga black garlic, di mana ketiganya sama-sama punya manfaat untuk kardiovaskular, sehingga dia punya manfaat tentunya juga untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi dengan kekuatan yang lebih kuat ya, 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan yang versi originalnya. Nah, tapi tidak hanya itu, karena dia ada tambahan bahan-bahan lain, tentunya manfaatnya juga jadi bertambah ya. Selain untuk manfaatnya pada fungsi kardiovaskular, selain itu juga dia punya manfaat juga lebih melancarkan lagi sirkulasi aliran darah pada ginjal. Jadi lebih nyaman lagi untuk ginjal dan juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow ini lebih cocok kepada kita yang aktif ya. Kalau kita aktif, tentunya kita akan butuh nutrisi lebih, kita butuh energi lebih. Nah, NutriFlow ini dia bermanfaat banget karena dia bisa membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik dalam tubuh, serta membantu metabolisme lemak dan protein untuk memproduksi energi yang lebih banyak. Selain itu juga namanya kita aktif ya, kita akan malah lebih beresiko karena kita biasanya lebih banyak terpapar nih ya dengan virus, bakteri, terus juga belum lagi dengan polusi, radikal bebas. Nah, tentunya kita perlu pertahanan yang kuat juga. Nutriflow juga bermanfaat untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Nah, bonusnya, Nutriflow ini bisa teman-teman gunakan juga untuk program penurunan berat badan, karena kita bisa gunakan sebagai meal replacement. Tapi tidak hanya sekedar nurunin berat badan aja, tapi juga membantu dalam pembentukan massa otot. Jadi supaya kita bisa tetap aktif, eh, tapi turun berat badannya, tapi tetap lincah. Jadi bukan turun berat badan jadi lemas ya, tapi turun berat badannya malah bisa semakin tone kalau istilah orang-orang olahraga gitu ya, istilahnya itu lebih berotot gitu ya. Slide. Nah, untuk flavanol men sendiri ini lebih kepada pria ya, untuk vitalitas pria. Tapi kalau kita ngomongin vitalitas itu dia ya, tidak hanya semata-mata seksualitas loh, tapi semuanya.
ya. Jadi flavonomen ini lebih membantu untuk meningkatkan suasana hati, untuk meningkatkan sirkulasi darah juga, di mana ini juga bisa membantu untuk mencegah resiko penyakit kardiovaskular, lalu juga membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pada pria sehingga performance-nya juga bisa lebih baik, lalu membantu mencegah penyakit juga yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, dan membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, tadi kalau kita balik nih, berdasarkan klaim kesehatan yang sudah dikatakan oleh EFSA dan FDA, itu kan persyaratannya adalah konsumsi 200 mg flavanol. Nah, kalau untuk dapetin 200 mg flavanol, kita harus konsumsi berapa banyak nih? Kalau teman-teman mau konsumsi yang versi original, itu bisa konsumsi mulai dari 3-5 gram setiap hari. Kalau saya sih biasanya lebih rekomen 5 gram ya, karena melihat dari apa pertimbangan dengan kondisi tubuh kita, lalu juga uh, apa namanya tempat tinggal kita, mungkin kita apalagi kita yang di kota besar ya dengan polusi yang tinggi, aduh tantangannya banyak ya. Jadi biasanya sih lebih ekstra akan lebih baik. Nah, biasanya saya hancurkan mulai dari 5 gram setiap hari. Slide. Nah, kalau untuk yang konsumsi liquid, ini lebih kepada teman-teman yang memang sudah punya masalah kardiovaskular. Karena dia memang fokus banget untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, ini bisa dikonsumsinya mulai dari 1 sampai maksimal 2 saset per hari. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow Drink, ini kan tadi buat kita-kita yang aktif ya. Nah, ini bisa dikonsumsinya 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduhnya itu 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Nah, ini teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti sarapan, pengganti makan malam, ataupun bisa sebagai pilihan snack yang lebih sehat. Slide. Nah, kalau untuk para pria, untuk menambahkan ekstra, ya, ekstra untuk vitalitasnya supaya lebih fit lagi, ya, itu bisa menambahkan ekstra flavonomen. Nah, untuk flavonomennya itu cukup dikonsumsi 2 hari sekali aja. Ya, tidak perlu setiap hari. Simpelnya biar jangan sampai salah minum, saya sih biasanya menyarankannya setiap tanggal genap. Nah, setiap tanggal genap ya, itu teman-teman bisa konsumsi ekstra flavonomennya untuk yang para pria. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Luar biasa sekali ya, Dok ya. Baik, teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, seperti biasa nih, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo yang FI jalankan dalam waktu dekat supaya teman-teman nggak ketinggalan informasinya ya. Nah, oke teman-teman semua bisa langsung ikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti sosial media kami untuk dapat informasi seputar acara, promo, dan tips kesehatannya, dan juga rekaman seminar kesehatan Dokter Winda atau rekaman bisnis preview di setiap hari Rabu ya. Nah, terus bagi teman-teman yang ingin konsultasi dengan Dokter Winda, langsung chat aja di nomor 0878 1706 6067. Bapak Ibu bisa bertanya dengan Dokter Winda seputar kesehatan ya. Bisa tanya-tanya mengenai penyakit, dosis, ataupun masalah kesehatan lainnya. Nah, kemudian nanti kita di hari Sabtu tanggal 13 Mei kita akan ada acara bisnis preview yang dibawakan oleh Ibu Dea Kasih dan juga Ibu Sondang Ria Panjaitan dan juga ada MC-nya Ibu Ida Faridah, di mana lagi kalau bukan kantor kesayangan kami, yaitu kantor pusat FAI di Gedung Kosa lantai 3 jam 2 siang. Ayo ajak calon member Bapak Ibu sebanyak-banyaknya ya. Nah, terus kita akan ada acara yang begitu luar biasa. Kita mengadakan acara Road to Warrior. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, dan juga ada MC-nya Bapak Denny Aslani. Di mana tempatnya?
yaitu di Jakarta Design Center Lotus 1 dan 2 di hari Selasa 23 Juli jam 10 sampai jam 5 sore. Tiketnya berbayar Rp70.000. Bapak Ibu bisa langsung hubungi upline Bapak Ibu untuk dapat tiketnya ya. Nah, terus promo jalan-jalannya sudah mau berakhir nih Bapak Ibu. Ayo, tinggal kurang lebih 2 minggu lagi untuk mendapatkan promo 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang ke Hong Kong, Shenzhen, Macau selama 8 hari 7 malam. Caranya mudah banget dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Bapak Ibu sudah bisa jalan-jalan gratis bersama Eva. Oke, baik teman-teman, itu tadi acara dan juga promo ya, supaya teman-teman nggak kelewatan. Ya, seperti acara yang kita laksanakan dalam waktu dekat, nanti hari Sabtu besok kita akan ada business review dan ada acara Ratu Warrior. Oke, baik, kita langsung ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ini ada Ibu Mas Nia dari Toli Toli ditarakan hadir. Halo Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, langsung aja ke pertanyaannya dok ya dari Bapak Paul Masih Homing. Oh, dari Depok. Baiknya minum produk yang mana untuk yang darahnya kental di 70 dan kolesterolnya di 71? Oke, kalau ini sih sebenarnya yang mana aja boleh ya, karena semua apa namanya, semua lini itu kan dia ada aktikonya dan itulah yang nanti akan membuat darah itu jadi lebih encer. Jadi sebenarnya mana aja boleh, Nutriflow boleh, liquid boleh, original juga boleh ya. Nanti kalau ini mungkin boleh lihat lebih keseluruhan ya. Sekarang kan mungkin kan ini yang dikeluhkan utamanya adalah lebih ke darah kentalnya dan kolesterol. Nah, sebenarnya sih ini original aja udah oke sih, udah bisa. Nah, cuma nanti mungkin boleh lihat lebih holistik, kira-kira ada masalah kesehatan lain nggak? Karena kadang-kadang begini, ini kan masalah yang kita keluhkan ya, utamanya adalah kolesterol, terus darahnya kental. Nah, makanya sering juga nih, kadang-kadang kok konsumsi original nggak begitu efek ya. Nah, ternyata itu dia. Ternyata punya masalah kesehatan yang lain yang tidak ditambahkan ke sana. Nah, karena di dalam tubuh itu kan kita nggak bisa ngetes ya, nggak bisa nggak bisa ngeset Koko Farhana tuh ngerjain yang mana gitu. Nah, akibatnya ini kalau umpamanya ternyata ada di dalam tubuh kita masalah lain yang tidak kita tambahkan, kita tidak kita perhitungkan, ternyata nanti begitu masuk ke dalam tubuh itu akan terbagi-bagi. Ternyata bagi-baginya banyak. Akhirnya kadang-kadang tuh kita konsumsi jadi kurang efektif. Nah, makanya kalau kasusnya seperti ini sih, oh, ini tensinya tinggi juga di atas 160. Kalau saya sih, kalau kasusnya seperti ini lebih menganjurkan konsumsinya liquid ya, karena sudah hitungannya ini kan sudah ada masalah kardiovaskular karena tensi sudah tinggi, terus juga kebetulan memang ada kolesterol tinggi, darah kental juga. Ini saya biasanya lebih nganjurin konsumsinya liquid. Tapi mungkin boleh juga liquidnya dikonsumsi kombinasi dengan original. Jadi mungkin untuk liquidnya boleh 1 saset, ditambah originalnya itu 10 gram 2 kali sehari. Jadi 3 kali konsumsi. Liquidnya sekali, originalnya 2 kali. Jadi supaya lebih efektif gitu ya, lebih maksimal untuk covering masalah-masalah dalam kardiovaskularnya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Apalagi ini juga tensinya di atas 160, Dok. Berarti benar ya untuk konsumsinya bisa dibantu dengan flavanol yang DTM liquid. Oke, selanjutnya dari Bapak Jordan. Mau promo Bu Dokter, barang flavanol tidak ada. Gimana laris ya? Mohon penjelasannya. Oke, mungkin saya bantu jawab kali ya, Ya, Dok ya. Atau mungkin dokter ya mau boleh-boleh. tambahkan? Ya, Diana dulu deh. Oke, untuk flavanol gimana ya Pak ya? Karena memang kan sudah banyak yang merasakan manfaatnya, jadi memang supply demand-nya tidak
bisa terpenuhi nih. Jadi karena memang banyak banget yang konsumsi cocoa flavanol, makanya nanti kalau misalnya sudah ready, Bapak Jordan langsung cepet-cepet order biar cepet-cepet dapat barangnya. Iya, mungkin saya boleh nambahin juga. Jadi memang sih kemarin itu sempat dapat kabar juga ya. Jadi memang kokoa itu sendiri itu sekarang lagi langka gitu ya. Kakao, sorry, bukan kokoa, kakao. Jadi mulai dari biji kakaonya sendiri sekarang itu lagi langka. Mungkin entah karena faktor cuaca sekarang juga ya, secara keseluruhan juga ini produksi hasil petani ya untuk kakaonya sendiri juga lagi agak susah gitu kan. Makanya nih harga kakao aja kalau nggak salah katanya lagi tinggi juga. Jadi memang nih sekarang kita aja sama supplier lagi rebutan, Pak. Ya, kita juga lagi rebutan juga sama supplier untuk produksi. Jadi memang buat teman-teman kalau bisa di secure deh ya. Walaupun mungkin nih kita eh, beberapa kali inden, tapi kalau memang teman-teman bisa lebih baik secure ya, langsung di secure aja, amanin aja apa namanya orderannya, jadi supaya nanti begitu begitu datang produknya teman-teman bisa langsung dapat jatahnya gitu ya. Kalau umpamanya nunggu nanti aja tunggu barang ada baru beli, takutnya nanti malah keburu habis lagi gitu ya. Oke, baik bener banget ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai tunda-tunda, begitu barang sudah ready bisa langsung pesan. Jangan sampai nungguin promo dulu keburu nggak kebagian nanti ya. Soalnya saya aja saya aja nggak dapet jatah. Oke. Kehabisan terus. Oke, baik selanjutnya dari Ibu Marta. Malam dok, produk yang mana yang cocok untuk asma, alergi asma. Oh. Oke, Kalau silakan dok. asma alergi, biasanya sih saya lebih rekomen original sih. Ya, original tuh oke banget buat asma. Saya juga soalnya pernah banget nih pengalaman. Saya kebetulan punya asma juga, cuman memang bukan yang sering kumat ya, bukan yang sering kumat. Jadi hanya kalau kondisi tertentu lah kumat. Nah, waktu itu nggak sengaja ternyata kumatnya itu pas lagi jalan-jalan ke luar negeri. Lagi jalan-jalan ke luar negeri, itu udara mendadak ternyata nggak expect sedingin itu. Akhirnya asma kumat, itu udah mulai sesak. Untungnya lagi standby ada flavanol. Itu langsung minum flavanol, itu lumayan banget langsung mengurangi sesak nafasnya gitu ya. Jadi kalau saya malah rekomen banget untuk asma itu adalah original. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Wendy. Dok, di usia 60 tahun ke atas, jika digabungkan antara Nutriflo dan gym angkat beban, apakah bisa menambah massa otot? Untuk usia 60 tahun, Oh, dokter. bisa, bisa ya, bisa banget malah malah rekomen gitu, malah jadi lebih bagus. Apalagi kalau umpamanya kita konsumsi Nutriflow ditambah dengan olahraga itu akan bagus banget mulai dari pembakaran lemaknya sendiri sama termasuk juga apa namanya pembentukan massa ototnya. Tapi di sini jangan di-expect ya, jangan disamakan konsumsi Nutriflow dengan konsumsi suplemen protein gitu ya. Nggak sama. Kalau suplemen protein yang untuk benar-benar buat massa otot itu kan memang dia fokusnya ke sana gitu ya. Fokusnya adalah memang untuk nambahin massa otot. Nah, Nutriflow itu dia lebih ke mengefektifkan gitu ya. Mengefektifkan pengolahan dari metabolisme si proteinnya itu. Malah jadi ibaratnya nih kalau kondisinya seperti ini pengen menambah massa otot, itu akan lebih bagus lagi kalau menggabungkan nge-gym angkat beban, terus Nutriflow-nya dicampur sama si suplemen apa namanya suplemen proteinnya itu. Wah, itu bakal mantep banget. Jadi supaya metabolisme dari si suplemen proteinnya itu akan nanti pengolahannya di tubuh itu akan penyerapannya, pengolahan metabolismenya akan jauh lebih efektif sehingga untuk penambahan massa ototnya juga akan lebih optimal gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Indri di Samarinda. Halo Bu Indri. Izin bertanya ya Dokter Winda, ayahnya teman saya punya keluhan otot-ototnya melemah. Sebelumnya beliau pernah menderita TBC. Sekira apa yang bisa diminum oleh beliau ya dok? Usianya sudah 90 tahun. Wow, wah panjang umur ya, hebat Bapak. Nah, kalau seperti ini sih sebenarnya mana aja boleh, ya. Original boleh, liquid juga boleh. Ya, sebenarnya mana aja boleh. Penurun otot-otot melemah ini memang kan sudah apa namanya juga bisa juga karena memang faktor penuaan juga. Ditambah memang sudah ada riwayat TBC. Kalau udah ada riwayat TBC itu memang metabolisme tubuh tuh sudah mulai terganggu juga ya. Jadi apa namanya eh banyak yang keserap ke luka TBC-nya gitu. Jadi berarti makanya cenderung biasanya orang yang habis apa punya riwayat TBC itu cenderung memang kurus, ya kan? Kurus tidak hanya sekedar kadar lemak yang menurun, tapi juga sekaligus ya otot-ototnya juga mengecil gitu. Apa bukan nggak sampai mengecil yang kayak atrofi sih, cuman lebih lemah aja jadinya. Karena memang dia nggak ada tenaga buat buat aktivitas gitu kan. Otomatis ya otot-ototnya juga jadi semakin melemah. Nah, ini boleh yang mana aja sih? Boleh original boleh, terus liquid juga boleh, Nutriflow juga boleh. Mungkin untuk kasus seperti ini Nutriflow aja. Coba dikasih Nutriflow tapi dikasih ekstra original ya. Jadi Nutriflow-nya tiap minumnya 2 kali sehari. Nah, terus nanti di dalam Nutriflow-nya pas ngocok Nutriflow-nya ditambahin lagi ekstra 5 gram lagi originalnya. Gitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Juni Tular. Malam dokter, kalau untuk asam lambung produk mana yang cocok ya dok? Terima kasih. kalau untuk asam lambung sebenarnya yang mana aja sama aja sih. Apa sama aja bisa agak irritating ya, agak mengiritasi untuk asam lambung karena kan flavanol kita ini itu aktikan pakai Acticoa ya. Acticoa ini kan dia kan bukan ekstrak flavanol, tapi dia itu adalah pure cocoa gitu ya, natural cocoa sehingga dia tuh membawa semua komponen di dalam kokoanya. Jadi nggak hanya flavanol aja situ ada asam amino, vitamin, mineral semua ada di sana, termasuk juga asam. Asam dari kokoanya juga dibawa. Makanya memang mungkin pada beberapa yang punya asam lambung minum koko flavanol tuh agak-agak sedikit gitu ya, agak-agak sedikit nge-trigger juga. Nah, biasanya kalau seperti ini, saya menyiasatinya itu konsumsinya setelah makan, ya. Nah, mungkin kalau antara varian-variannya mana yang mungkin bisa agak sedikit lebih nyaman dibandingkan yang lain untuk konsumsi untuk yang asam lambung itu yang liquid. Jadi mungkin boleh konsumsinya liquid aja, Bu, ya. Konsumsi liquid, liquidnya pun tapi tetap diminumnya setelah makan, ya, supaya tetap lebih nyaman di lambungnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nur Laila. Ini dok, sepertinya Bu Nur Laila ini satu kelompok nih dok dengan kita ya dok ya. Dok, kalau minum flavanol apakah efek sampingnya sering ngantuk ya? Nah, kalau soal ini memang beda-beda. Ya, beda-beda masing-masing orang. Ada yang konsumsi flavanol itu jadi relax, ya. Tapi ada juga yang konsumsi flavanol itu malah jadi terang gitu ya, malah makin terang, makin rasa tuh kayak badan tuh energinya tuh malah jadi semakin menjadi-jadi gitu. Jadi memang kadang-kadang berbeda-beda masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, kadang-kadang kalau kayak saya nih, kayak tadi makanya Diana bilang ini grup kita ya. Kadang kalau kami justru konsumsi Coca-Cola memang jadinya lebih rileks. Nah, kalau kayak kita yang minum konsumsi flavanol jadi lebih rileks, minumnya malam. Jadi supaya bisa dibawa tidur nyenyak. Nah, buat nanti yang teman-teman yang konsumsi flavanolnya itu justru malah jadi terang, itu lebih rekomen konsumsinya pagi. Nah, jadi memang di sini nanti akan di trial ya. Di trial kira-kira konsumsi flavanol ini kepada teman-teman efeknya lebih ke yang mana? Bikin ngantuk atau malah bikin on? Nah, tapi sih sebenarnya ini biasanya di awal-awal konsumsi sih.
ya. Di tahap-tahap awal konsumsi memang biasanya seperti ini. Karena biasanya nih yang kalau konsumsi flavanol jadinya banyakan ngantuk, itu biasanya rata-rata yang kebiasaannya justru insomnia, ya, yang biasanya suka begadang, yang biasanya suka kurang tidur, ini malah cenderung memang konsumsi flavanol itu jadi lebih ngantuk. Jadi kayak kita tuh disuruh untuk istirahat supaya bisa tubuh kita itu fokus dalam recovery-nya. Nah, jadi memang kalau itu rutin aja ya, karena itu tubuh kita sendiri yang ngeset kebutuhannya seperti apa. Nah, cuman mungkin kan kita nggak bisa dong hanya cuman kadang selalu ngikutin tubuh kita aja. Kadang-kadang kita bisa menyesuaikan, menyiasatinya supaya nggak sampai mengganggu. Nah, makanya tadi waktu konsumsinya yang diatur. Kita kalau ngantuk, ya udah kita minumnya sore ke malam aja supaya memang kan kita biasanya malam udah nggak terlalu banyak aktivitas, malah supaya biar kita tidurnya bisa lebih nyenyak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk jawabannya ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-temannya ya. Kalau misalnya ada efek ngantuk atau efek jadi lebih bersemangat atau bertenaga ketika konsumsi cocoa flavonoid itu wajar ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Yardi di Toli-Toli. Oh, maaf dok lewat dari Ibu Polma dari Bapak Polma Homing nih dok. Tanya dok buat yang sedang ikutin program penyembuhan 18 bulan untuk penyakit TBC, saat ini sudah ikut program tersebut 5 sampai 6 bulan. Nah, produk mana yang paling cocok atau efektif untuk penderita TBC? Oke, nah kalau untuk TBC sih saya lebih nganjurin konsumsinya original ditambah dengan Nutriflow ya, supaya karena kan tadi ya pada kasus TBC ini kan dia penyerapan nutrisinya itu eh, nurun banget ya. Makanya kenapa biasanya badan itu sampai jadi kurus. Nah, ini eh, kita lebih bagus nanti konsumsinya sama Nutriflow. Tapi Nutriflow aja saya rasa nggak cukup untuk mengcover juga. Jadi butuh ekstra tambahan originalnya di sana. Nanti boleh konsumsi 2 kali sehari ya Nutriflow-nya, tapi setiap kali minum Nutriflow ditambahkan lagi ekstra 5 gram originalnya. Ya, nanti untuk dosisnya mungkin boleh disesuaikan juga sih, nanti dievaluasi aja setiap 2 minggu. Kalau kira-kira nanti mungkin masih kurang efektif, bisa ditambahkan lagi untuk originalnya. Ya, Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Yardi Toli-Toli. Selamat malam, dok. Ini teman saya menderita stroke dari pertama kena stroke tidak bisa bicara sampai sekarang. nah kalau untuk stroke sih sebenarnya sangat rekomen banget nih konsumsi liquid ya. Apalagi sudah ada riwayat stroke kan, tapi tadi ya tetap ini kan soalnya nggak tahu nih stroke-nya sudah berapa lama. Karena kemarin sempat ada juga nih yang ngechat saya, dok, ini ada pasien, kayaknya dia kena stroke, kasih liquid. Ternyata stroke-nya perdarahan. Nah, kalau stroke-nya perdarahan, kalau perdarahannya masih aktif, itu jangan dikasih apa-apa dulu. Ya, jangan dikasih apa-apa dulu. Biarin aja dulu dokter bekerja dalam menghentikan perdarahannya. Ya, jangan diganggu. Biar fokus aja dulu. Ya, nanti setelah perdarahannya berhenti, baru boleh dikasih flavanolnya. Mau varian yang mana aja boleh. Tapi nanti dulu setelah perdarahannya berhenti. Kalau belum berhenti, jangan dulu dikasih flavanolnya. Ini catatan untuk yang stroke perdarahan ya. Kalau stroke-nya sumbatan mah ya nggak masalah. Ya, stroke iskemik mah tidak masalah, dikasih aja. Boleh, malah makin cepat makin bagus. Tapi kalau perdarahan jangan, ya, jangan dulu. Karena tadi prinsipnya kekofalvan ini kan memperlancar aliran darah. Nah, ini logikanya dia tuh sedang berdarah-darah sekarang. Kalau dia lagi berdarah-darah, kita kasih perlancarnya makin berdarah-darah dong jadinya, ya kan? Makanya nanti kalau umpamanya ada kasus stroke, pastikan dulu ya, stroke-nya apa? Stroke perdarahan atau stroke iskemik atau yang penyumbatan. Kalau stroke iskemik atau penyumbatan itu boleh dikasih kokolpropanol. Tapi kalau lagi stroke perdarahan, jangan dulu. Kalau seandainya perdarahan yang belum berhenti, nggak boleh dikasih kokolpropanol. Kalau nggak nanti makin berdarah-darah, makin lancar perdarahannya. Tunggu berhenti dulu, baru boleh dikasih Pakanolnya. Nah, kalau kayak gini, seandainya nih, dia penderita stroke,
Terus tapi udah mungkin udah berapa bulan gitu kan, sudah pulang atau bahkan mungkin udah berapa tahun. Nah, apa namanya sudah berhenti perdarahannya. Nah, itu baru boleh dikasih Lavanol. Yang mana yang paling rekomen liquid ya. Nanti boleh dikasih mulai dari 1 saset sampai 2 saset per hari. Nanti mungkin kalau kira-kira masih kurang bisa ditambahkan ekstra yang originalnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Gilbert Tobing. Malam dok, adik saya terkena stroke sejak tahun 2012 dan mulai tahun Hmm. 2019 dia sudah tidak bisa beraktivitas lagi dan hanya di tempat tidur. Cocoknya yang mana ya? Oh, sama ya. Ini yang paling rekomen liquid. Karena tadi, kalau dari antara semua varian, liquid inilah yang paling rekomen untuk yang memang sudah punya masalah kardiovaskular ya, seperti stroke, penyakit jantung, terus juga mungkin hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, itu paling rekomen konsumsi yang liquid. Nanti bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Kalau seandainya sampai 2 saset juga kira-kira masih kurang untuk tubuhnya, bisa ditambahkan ekstra yang originalnya gitu ya. Nanti itu bisa dievaluasi. Memang jadi untuk dosisnya itu bisa berbeda-beda ya masing-masing orang. Belum tentu kasusnya sama, terus dosisnya sama, belum tentu. Karena kebutuhan tubuh masing-masing berbeda. Nah, makanya memang di sini nanti di awal-awal akan ada trial dulu nih untuk kira-kira tubuhnya butuhnya berapa banyak ya. Itu biasanya dievaluasi tiap 2 minggu. Dalam 2 minggu dilihat apa yang dirasakan. Sudah ada nggak sesuatu yang dirasakan, baik itu sesuatu yang enak maupun sesuatu yang nggak enak. Kalaupun nggak enak rasanya, itu artinya dengan dosis tersebut sebenarnya dia sudah works. Cuman mungkin impact kita rasanya kurang nyaman. Nah, itu nanti tinggal kita eh, tambahkan untuk yang mengatasi eh, rasa yang tidak enak tersebut. Tapi dosisnya tinggal dipertahankan saja. Tapi kalau kira-kira dalam 2 minggu belum terlalu terasa rasa apapun gitu ya yang bisa dirasakan baik enak maupun nggak enak, nah berarti masih kurang. Nah itu nanti ditambahkan dosisnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Pertanyaan terakhir nih dok. Ini pertanyaannya cocoknya di hari Rabu nih ya. Pertanyaannya mengenai bisnis ya, yaitu mengapa Flavonomen tidak ada CV-nya? Pilih-pilih kasih ya, kita jadi heran sih, kenapa ya? Kalau itu tidak kapasitas saya untuk menjawab. Oke, mungkin ada yang bisa membantu menjawab dari Pak Arisendra mungkin? Pak Arisendra? Oke, Pak Arisendra mungkin lagi ini ya. Oke, mungkin sekilas saya jawab ya. Jadi memang itu kalau Flavonomen ini kan programnya program fast track Ibu yang memang kita sudah jalankan fast track ini. Jadi memang mungkin nanti Bapak Jordan bisa langsung konsultasikan aja ke Upline atau ke nomor customer relation kami ke Ibu Mary gitu. Atau mungkin langsung bisa tanya ke Upline-nya langsung ya lebih lengkapnya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir dok dari Bapak Jordan. Oke, waktunya juga sudah jam 9 malam. Boleh saya tutup ya? Ada yang ingin disampaikan? Seperti biasa, nggak pernah bosan-bosannya saya ingetin lagi buat teman-teman ya, untuk jaga kesehatan. Kenapa? Menjaga kesehatan itu nggak cuma buat kita, tapi juga buat orang-orang yang kita kasihi. Cari duit, ya, duit yang kita pasti butuh, pasti banget ya. Karena apa-apa tuh butuh duit. Nah, tapi untuk cari duit juga harus sehat. Gimana mau cari duit kalau kita sakit? Ya kan? Makanya kalau ditanya lebih penting yang mana? Jaga kesehatan dulu ya, karena dengan kita sehat kita bisa cari duit. Tapi kalau umpamanya kita cari duit tanpa jaga kesehatan, duitnya juga ujung-ujungnya kepake buat berobat doang dan habis ya. Kita tahu banget biaya berobat zaman sekarang seperti apa, bahkan pakai BPJS sekalipun juga gak mudah gitu ya, gak juga sampai semurah itu gitu kan. Makanya ternyata sehat itu mungkin terkesan mahal, tapi sakit itu jauh lebih mahal lagi, ya. Jadi makanya
jagalah kesehatan, konsumsi terus kokoa-flavanolnya, pastikan ini adalah investasi teman-teman yang terbaik. Tidak hanya untuk diri teman-teman, tapi juga untuk orang-orang yang dikasih. Ya, stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Oke, baik teman-teman. Itu tadi pesan dari Dokter Winda ya. Kalau begitu, teman-teman jangan lupa untuk konsumsi terus cocoa flavanolnya setiap hari. Di pagi hari, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman harus disempatkan untuk konsumsi cocoa flavanolnya ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Selamat malam, Dok. Terima kasih Selamat banyak. malam, Bapak. Sama-sama. Selamat Terima kasih malam. Dokter Terima Winda. kasih, Dokter Winda. Sama-sama, Ibu.